Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, channel pejuang hijrah SSB Team, channel yang membahas seputar produk PT BES, PT Bandung Sinergi Teknologi. Sebelum lanjut ke update terbaru video dari kami, jangan lupa di subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar setiap kami mengupdate video terbaru, Anda mendapatkan notifikasinya. Terima kasih. PT Bio mengeluarkan dalam bentuk lembar. Nah, setelah yang kemasan yang ini di stop, artinya tidak diproduksi kembali, muncullah yang berikutnya, yaitu Sinergi. Sambil kita santai, kita sedikit bercerita ataupun mengupas yang saat ini eco farming menjadi satu hal yang tren, artinya yang sangat-sangat menjadi pembahasan di mana-mana. Kita tahu bahwa eco farming, kebetulan saya bawa juga, sengaja saya kemana-mana bawa. Aduh, banyak nih. Saya sedikit cerita tentang eco farming ya. Ini ada 3, kebetulan saya punya sampelnya. Ini dari berbagai generasi nih ceritanya. Yang pertama, ini eco farming yang model lama, yang boleh dikatakan modelnya bentuknya kering ya. Bisa dilihat, nah kering. Ini tetap diproduksi oleh PT Bio dengan catatan ada pembedanya di hologram ya. Betul, hologramnya udah terlalu lama ya. Nah ini jelas tuh diproduksi oleh PT Bandung Eco Sinergi tetap. Jadi yang kering itu sebetulnya pada awalnya dari PT Bio ini juga memproduksi dalam bentuk kering. Lalu dengan berjalannya waktu, bahwa eco farming yang kering ini ada hal yang perlu disempurnakan, dimana pada kondisi kering ini selain pertama menyulitkan dalam pelarutan, agak lama ya maksudnya, terus juga kondisi kering, kondisi yang tidak diinginkan oleh bakteri, terutama bakteri positif, sehingga PT Bio mengeluarkan dalam bentuk lembar. Nah, setelah yang kemasan yang ini di stop, artinya tidak diproduksi kembali, muncullah yang berikutnya, yaitu eco farming dalam posisi sebagai double power. Nah, double power ini sama satu produksi dengan PT Bio. Nah, makanya di sini ada konsultasi selanjutnya lewat PT Bio. Jadi tetap produksi dari PT Bio. Nah, ini pada awalnya baik yang pertama nih, maaf ya, yang pertama urutannya ini pertama, kedua, ini masih dalam bentuk yang memang belum ada izin edar ya untuk kalangan sendiri, tapi dalam proses. Nah, dalam proses, nah ini kelihatan nih logonya asli PT Bio yang masih kelihatan. Nah, lalu setelah munculnya ataupun setelah keluarnya SK Menteri ya, dari Menteri Pertanian, izin resmi keluar, maka disempurnakan lagi, bentuknya hampir sama, cuma ada tulisannya New Formula ya, New Formula. Jadi lihat New Formula. Terus juga di sini ada komposisinya ya, jelas. Terus juga sama diproduksinya oleh PT Bio.
Tidak kelihatan, ini resmi ya, jadi ada produsen atau memproduksi pupuk itu sendiri. Nah, ini SK menterinya ada di sini, tulisannya tuh, dan ada masa expire. Sebenarnya masa expire ini hanya mengikuti standarisasi dari peraturan. Yang sesungguhnya ini masa expire-nya cukup lama, cukup panjang, selagi memang kondisi disimpan pada kondisi suhu kamar. Nah, kita lihat di dalamnya ya, tadi yang pertama kering itu tidak ada bungkus plastik. Nah, yang ini sudah berbungkus plastik. Nah, ini kelihatan ada spora. Spora ini menunjukkan bahwa inilah yang dikatakan organik. Jadi kalau tidak organik, mohon maaf, bahan bakunya bukan organik misalnya, dia tidak akan menimbulkan spora. Spora ini juga ada fungsinya, yaitu untuk mengantisipasi sebagai jamur antagonis ya, yang biasa menyerang di bagian tanah. Di dalamnya dilengkapi juga dengan ini seperti biasa. Nah, bedanya kalau yang tadi yang apa namanya, yang double power ya, saya ulang lagi, yang double power. Nah, yang double power ini ada tulisan ini di dalamnya itu. Nah, pupuk ini dapat digunakan juga untuk ternak dan ikan. Oke, kita sedikit mengenal lebih dalam mengenai eco farming itu sendiri. Eco farming ini perlu sahabat sinergi para petani ketahui bahwa ada kandungan utama di dalam pupuk ini ya, ada dua. Yang pertama nutrisi, yang kedua bakteri. Kita ambil yang utamanya adalah bakteri. Kenapa saya katakan ini utama? Karena disinilah kerja bakteri nanti akan mengembalikan proses restorasi kesuburan lahan. Nah, bakteri yang ada di dalam ini diantaranya berfungsi sebagai penambat nitrogen, dimana dengan proses fiksasi, dimana kita dengan adanya hadirnya bakteri itu, nitrogen yang akan diserap oleh tanaman itu bisa dibantu oleh bakteri dalam proses fiksasi, sehingga nitrogen bisa dibentuk dalam bentuk nitrat yang biasa diserap oleh tanaman. Yang kedua, ada bakteri yang fungsinya mengurai pupuk kimia sendiri, yaitu khususnya fosfat. Karena fosfat ini pada umumnya pupuk kimia yang proses penyerapannya maupun proses rilisnya itu cukup lama, bisa sampai 2 bulan gitu. Terus yang ketiga itu ada namanya bakteri pengurai bahan organik. Nah, berkaitan dengan bahan organik ini, tentunya ini berkaitan dengan pola yang sudah berlaku di umumnya petani nih. Kadang-kadang rasanya malas untuk menambahkan bahan organik semacam kayak kotoran hewan, bahkan jerami-jerami seperti padi ini setelah dipanen dibakar begitu saja. Padahal itu jangan dibakar. Baiknya dipangkas, diratakan, nanti setelah itu ketika ada air kita semprotkan dengan ini juga. Nah, ini fungsinya untuk pelapukan, nanti dekomposisasinya di situ. Nah, kenapa saya katakan ini pupuk eco farming ini merupakan sasaran utama adalah tanah? Karena selama ini seringkali yang namanya pupuk untuk tanah itu kurang disentuh. Kebanyakan pupuk tanamannya saja. Nah, disinilah perbedaannya. Nah, yang kedua, bagian daripada fungsi utama eco farming ya, yang tadi kan sebagai restorasi lahan. Yang kedua, mengandung nutrisi. Nutrisinya ada 13 macam, dikelompok menjadi 3. Yang pertama ada namanya pupuk makro primer.
Apa saja rubber itu? Satu, yang dikatakan nitrogen. Yang kedua, ada fosfat. Yang ketiga, kalium. Petani sering mengenal namanya NPK. NPK macam-macam ininya, mereknya. Ada Posca, ada Mutiara, ada Yara dan sebagainya. Nah, yang jelas NPK itu tergolong pupuk yang paling dasar dan penting digunakan. Makanya petani pada umumnya menggunakan jenis NPK. Ada NPK yang komposisinya 16-16, ada yang 30-68, ada yang 17-25 dan sebagainya. Banyaklah perbandingannya. Nah, itu di sini sudah ada NPK-nya. Lalu berapa komposisinya bisa dilihat tadi ada di komposisinya. Ini N total ini menggambarkan ininya apa kandungan nitrogen. Terus P2O5 ini juga sama P-nya. Terus K2O juga ini juga sama NPK-nya. Nah, yang lainnya seperti pupuk makro sekundernya ya, 3 juga. Ada kalsium, ada magnesium, ada sulfur. Ini juga petani sering digunakan biasanya. Yang sudah paham petaninya, yang sudah sedikit banyak mengerti tentang bagaimana menyuburkan tanah, yaitu diantaranya menggunakan dolomit. Nah, dolomit itu kandungan utamanya adalah kalsium dan magnesium. Di sini sudah ada. Dan yang ketiga, kelompok yang kecil tapi penting. Justru inilah yang membedakan, ibarat dalam makanan itu seleranya nanti. Jadi mikro hara mikronya itu ada 7. Maaf salah hitung, 7. Satu kita urai nih. Ada yang namanya boron. Ya, kita catat boron. Yang kedua ada namanya besi, ya, Fe. Ada mangan, ada molibdenum, ada lagi tembaga, kukun, ada jing tuseng, yang terada klor. Nah, klor ini biasanya lebih banyak dikenal di umumnya sebagai konsumsi sehari-hari itu garam. Garam itu kandungannya adalah natrium klorida. Nah, di sini juga ada kloridanya. Kalau zaman dulu ada istilah KCl, itu berarti gabungan antara kalium dan klorida. Nah, sekarang sudah jarang ya petani menggunakan. Kenapa? Karena pupuk itu sudah tidak disubsidi. Petani lebih sering menggunakan pupuk yang subsidi. Kenapa? Karena murahnya. Nah, di sini mungkin pemerintah sudah berusaha untuk membantu. Dari tahun berapa itu subsidi berlaku? Semenjak zamannya Pak Presiden Soeharto. Ya, tahun 60-an, bahkan zaman Bung Karno juga sudah ada, cuman lebih ininya ke zaman periode Orde Baru karena ada repelita dan sebagainya. Yang jelas pupuk ini sudah lama disubsidi. Entah di zaman sekarang ini Pak Jokowi rupanya mengurangi, entah ada kepentingan saya nggak ngerti lah, itu urusan politik. Yang jelas pupuk subsidi mulai saat ini mulai dikurangi subsidinya. Makanya kesempatan emas buat kita. Tawarkan, berikan solusi para petani bahwa ada pupuk yang sudah lengkap. Ada NPK-nya, ada dolomitnya, ada unsur mikronya. Bahkan ada bakteri sebagai perbaikan untuk lahan-lahannya. Ini pupuk yang udah kelasnya, udah kelas yang paling tinggi, atau dikatakan pupuk hayati. Kenapa saya katakan pupuk hayati? Karena ada dalam makhluk hidup di dalamnya. Baiklah, sahabat sinergi, para petani Indonesia, berkaitan dengan produk pupuk, ya, tidak hanya eco farming, pupuk lainnya pun sama. Ketika itu dipasarkan ke publik, itu mesti ada izin edar. Jadi ini mohon perhatian nih kepada para sahabat sinergi, tolong
untuk memasarkan kita perhatikan izin edar. Artinya kalau kita sudah memasarkan atau menjual belikan produk yang ada izin edarnya, kita aman. Artinya resmi oleh pemerintah diizinkan. Mohon maaf, yang belum ada izin berarti belum secara publik dibolehkan. Sementara kalaupun ada, sifatnya intern. Seperti ini yang tadi saya katakan di awal, karena ini juga pupuk ini dalam rangka uji coba awalnya, demplot di mana-mana, makanya tulisannya adalah untuk kalangan sendiri. Makanya yang mendemplot rata-rata adalah membernya atau anggota yang sudah gabung di Eco-Farming. Baik Bapak Ibu sekalian, rasanya untuk cerita Eco-Farming ini banyak hal ya yang harus kita perhatikan, terutama ketika kita mau melarutkan ya. Terkadang ini banyak sekali yang menjadi pertanyaan, Pak boleh nggak kalau misalnya dengan air biasa atau tambah gula dan sebagainya. Saya sudah katakan bahwa untuk pelarutan ini, kalau tujuan utamanya untuk tanah, semprot ke lahan, ini dilarutkan dengan air tetes tebu atau air tebunya langsung. Kalau ada, kalau tidak ada, gunakan air kelapa. Di situ sudah ada gula, zat gula dan alami, aman. Jadi saya pesankan bahwa untuk sasaran lahan, silakan gunakan air kelapa atau air tebu tanpa harus tambah gula. Mohon maaf, gula-gula yang dikatakan ada gula aren, gula pasir, itu tetap aja prosesingnya tuh mungkin ada pengkristalisasinya atau ada yang memang kita tidak tahu apakah berbahan kimianya berapa persen, kita nggak tahu. Tapi yang nama air kelapa itu murni dari alam. Masuk tebu juga sama. Ternyata yang alami itu sangat menyehatkan. Terus bagaimana kalau misalnya untuk sasaran yang berikutnya tanaman, karena kita selain mupuk tanah, kita juga pupuk tanaman. Nah, kalau tanaman akan lebih aman, gunakanlah air aqua yang 1,5 liter atau air mineral yang tujuannya air itu steril, aman dari kontaminasi bahan-bahan kimia. Nah, mohon maaf, petani kadang-kadang melarutkan pakai air yang ada di ini. Ini mohon maaf, air yang di sawah itu juga belum tentu steril kalau sawahnya menggunakan pestisida. Mungkin aliran air yang ada di sekitar pematang pun bisa aja itu mengandung ini. Cuman ya nggak tahu kita kadarnya berapa persen, kita nggak tahu. Nah, untuk khusus pelarut kalau bisa jangan menggunakan air yang lain lah, air biasa atau air keran juga boleh, yang penting air bersih dan steril. Nah, bagaimana kalau dengan air biasa, apa perlu penambahan molase gitu kan? Kalau untuk tanah boleh gunakan molase, atau bahasanya kalau molase yang sebenarnya itu bentuknya itu hitam kental kayak kecap, bahkan pakai kecap pun nggak apa-apa, pengganti dari molase gitu kan. Selanjutnya yang tadi saya katakan untuk pemupukan ke tanaman ya, jangan gunakan larutan gula. Nah, ini sering banyak terjadi rekan-rekan, khususnya para petani, juga para member yang mohon maaf kadang jadi simpang siur nih, mana yang benar, pakai molase apa enggak. Saya katakan kalau pakai molase itu dengan catatan pakai air biasa. Kalau udah pakai air kelapa, ngapain harus pakai molase? Sekarang fungsi molase atau zat gula atau larutan gula itu tujuannya apa? Untuk nutrisi bakteri. Nah, kenapa saya anjurkan kalau untuk di lahan kita gunakan air kelapa, kita gunakan air tebu. Kalau tidak, misalnya air biasa ditambahkan dengan molase atau kecap misalnya. Tujuannya supaya apa? Supaya si bakteri itu berkembang lebih banyak, sehingga ketika kita semprotkan ke tanah, bakteri sudah banyak yang memproses di situ. Lain cerita kalau tidak ditahu. Bahkan dianjurkan harus dimalamkan atau fermentasi 3 malam. Jadi kita hitung mundur, berarti untuk lahan H-5 itu standar dari petunjuk di sini. Plus
3 malam, jadi 8. H-8 harus dipersiapkan pelarutannya. Itu untuk lahan ya. Kalau tanaman sederhana, jadi dengan air biasa yang saya katakan tadi dilarutkan. Dan saya udah berulang-ulang katakan kenapa saya menganjurkan yang lembab, karena Pak itu mudah untuk dilarutkannya, lebih cepat, jadi nggak ngambang begitu. Dilarutkan saat itu ataupun sehari sebelumnya, atau maksimalnya atau minimalnya 15 menit sebelum digunakan bisa dilarutkan, lalu disemprotkan langsung. Nah, penyemprotan ini dilakukan pada usia tergantung tanamannya. Tanaman apa dulu yang akan kita semprot? Padi kah? Cabai kah? Nah, ada satu hal pertanyaan nih seringkali, Pak, boleh enggak kalau kayak padi sudah sampai 5 tahap penyemprotannya itu sampai udah 5 kali, berarti udah 2 bulan. Nah, kayak seperti ini nih, ini posisinya udah lebih dari 2 bulan, udah keluar malai, paling tidak umur sekitar 65-an ya, 65 hari. Nah, apakah masih boleh disemprotkan lagi nih ekofarming? Pertanyaannya seperti itu. Silahkan, karena standarnya 5. Kalaupun mau ditambahkan, silahkan paling tidak 2 kali lagi. Sampai umur berapa? Sampai umur 85. Selangnya 10 hari. Dari 65 jadi 75, 75 ke 85. Silahkan. Jadi untuk nanti pengisian akan lebih maksimal. Karena ingat, di sini kandungannya juga selain ada bakteri, juga ada nutrisi yang dibutuhkan untuk pengisian. Begitupun tanaman cabai. Tanaman cabai kan panjang umurnya tuh, bisa sampai, yang jelas semua tanaman yang di dalam tabel ya, tabel ini nih, kan semua yang tabel di sini itu mengacu kepada umur tanaman sekitar 2 bulan atau 60 hari. Padahal tanaman ini lebih dari 60 hari sampai panen. Apa masih boleh? Boleh-boleh saja. Cuman ke sana harus ada interval waktu yang rutin ya. Saya apa 10 hari atau misalnya 15 hari juga boleh. Bahkan maaf, ini di luar aturan yang sudah baku ya. Di sini ada jadwal untuk padi aja per 14 hari. Cabai pun per 14 hari. Bagaimana kalau dilakukannya itu lebih pendek, 1 minggu? Boleh tidak? Boleh. Itu tidak masalah. Kenapa? Karena disinilah kelebihan ekofarming. Yang pertama, kalau kurang itu jadi masalah, tapi kalau lebih juga bagus. Begitupun dalam tahap waktu aplikasi. Kalau misalnya 2 minggu, emang tepatnya. Kalau misalnya di bawah 1 minggu, di bawah 2 minggu, jadi 1 minggu atau 10 hari, boleh tidak? Silakan. Artinya semakin pendek semakin, ya kalau misalnya sampai tiap hari mah ya kebangetan lah, gitu kan. Nanti biayanya makin bengkak. Lagi pula kalau tiap hari udah terlalu ini, ya paling tidak seminggu sekali lah. Itu yang paling pendeknya. Begitupun di tanaman-tanaman tahunan, seperti kelapa sawit, karet dan sebagainya. Di sini kan 60 hari. Nah, bagaimana dengan yang tahunan begitu? Tetap aja kita ngitungnya per siklus masa pemupukan. Jadi kalau misalnya di sini hitungannya adalah 60 hari, 1 tahun adalah 365 hari. Anggaplah kalau 60 hari berarti sekitar 2 bulan plus masa pengolahan lah ya, atau masa jeda. Jadi paling tidak untuk 1 tahun bisa 3-4 kali. Dan biasanya kalau untuk tanaman tahunan mengikuti pola musim penghujan kah atau kemarau. Kenapa sih kalau dihitungnya berdasarkan musim? Ya kita dalam proses pemupukan tidak lepas air. Sekarang kondisi tandus. Nah, ini satu saran juga. Misalnya di tanaman perkebunan ataupun di tanaman sayuran, kondisi ekstrim, hujan jarang, terus di situ banyak tanaman-tanaman yang mulai layu dan mulai ya kritis lah. Nah, saran saya, jadi sebelum melakukan aplikasi ekofarming, siram dulu tanahnya, biar beradaptasi dulu dengan kondisi air yang ada. Nah, air di sini penting dalam proses pemupukan karena salah satunya adalah untuk pelarut.
Jadi di sini fungsi daripada eco farming akan lebih maksimal ketika kondisinya itu juga air tersedia. Nah, kurang lebih seperti itu ya tentang cerita bagaimana mulai dari perjalanan produk, terus fungsi dari produk, terus juga kita cerita tentang bagaimana hal-hal yang ekstrim. Ya, saya kira kalau hal yang berkaitan dengan hama dan penyakit ini bukan bidangnya. Kenapa? Karena ini fungsinya pupuk. Hanya saja ada pesan bahwa dengan eco farming tanaman jadi sehat, tanaman jadi kuat. Tadi petani saya bilang katanya kalau eco farming batang padinya aja keras. Banyak yang membuktikan selain dia tidak roboh kalau ketika ada kena angin angin hujan kayak gitu juga. Jadi ketika ada hama juga, terutama hama penghisap ataupun penusuk, dia akan tidak betah di situ. Nah, makanya fungsi daripada eco farming di sini dalam rangka menstabilkan ataupun menyeimbangkan nutrisi tanaman sehingga tanaman itu menjadi sehat, imunitasnya kuat. Insya Allah hama yang ada tidak menjadikan tanaman kita menjadi patah. Mohon maaf ketika terjadi mungkin mitra bisnis atau mitra sinergi atau para petani kok pakai eco farming gagal panen lah. Mungkin ada satu hal yang harus diteliti, kenapa terjadi demikian. Dan saya sering mendapati beberapa yang komplain ke saya, ternyata kesalahannya adalah tadi yang saya katakan, pakai alutan gula untuk sasaran tanaman, padahal gula itu tidak ada efek buat tanaman, justru menjadi perekat. Kalau kena sinar jadi dia akan lengket, akan menutup stomata. Oke, kita itu saja dulu bahasan kami karena memang ini waktunya juga udah agak menjelang siang. Sekali lagi sahabat sinergi eco farming, para petani Indonesia, di bulan Ramadan ini kita tetap semangat, kita tetap menjalankan aktivitas sehari-hari karena bertani tidak boleh berhenti, pangan harus diperjuangkan, dan kita sebagai petani, kita sebagai pejuang pangan jangan menyerah. Di sini sudah ada eco farming sebagai sarana kita untuk menumbuhkan, untuk mengembangkan pertanian jadi sehat, tanamannya juga kuat, hasilnya juga bermanfaat insya Allah. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Salam eco farming, salam sinergi, lahan subur, petaninya makmur dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.